Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fik ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahabatihi wa sallaman tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kenikmatan sehingga dimudahkan langkah kaki kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah salat subuh berjamaah. Dan tentunya juga dilanjutkan diberikannya kemudahan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan masyarul muslimin kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ketahui dengan diutusnya beliau kita dikeluarkan dari masa jahiliyah juhala, dari masa kebodohan, dari masa kesyirikan menuju ke masa ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kelak nanti di yaumil qiyamah kita senantiasa diberikan dan ditolong dengan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kita ini masyarul muslimin saya beri judul yaitu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu sudah menjadi dambaan setiap kaum muslimin. Siapapun yang terlahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim tentunya, meyakini ada Tuhan namanya Allah, la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tentu mendambakan dan mencita-citakan bahwa akhir hidupnya nanti dalam keadaan husnul khatimah, dan biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentu sesukses apapun hidup kita di dunia ini, senikmat apapun kekayaan yang kita punya di muka bumi ini masyarul muslimin, kemewahan apapun yang kita punya di muka bumi ini masyarul muslimin, tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan kenikmatan manakala kita nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sampaikan, amaru ummati ma baina sitina ila sab'in. Umur umat Muhammad ini 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Kalaupun ada yang lebih dari 60 ataupun 70, ya adalah sedikit-sedikit gitu ya. Tapi umumnya itu baina sitin wa sab'in, 60 kalau enggak 70. Yang menjadi pertanyaan para jamaah sekalian, dengan umur yang terbatas ini gitu, apa yang kita perbuat untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena sudah barang tentu orang yang cerdas itu dengan umur yang sangat pendek dan singkat ini tentunya gitu, dia memikirkan gitu, bagaimana caranya agar hidup saya diakhiri dalam keadaan husnul khatimah dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gitu. Maka Nabi mengisyaratkan wa ka'ayyim, orang yang otaknya main itu Pak, cerdas itu, mandana nafsahu, orang yang cerdas itu memikirkan gitu, senantiasa mengingat tentang kematian, wa alima ba'dal maut, dan memikirkan tentang bekal apa yang akan dia bawa setelah kematian nanti.
Kita Pak memang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak lahir itu terus tumbuh jadi anak-anak itu Pak ya, remaja, dewasa, tua hingga lanjut usia, mentok Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi memang begitu, Allah silih bergantikan kehidupan ini, nundawiluha bainan nas. Sampai dalam Al-Quran itu dikatakan kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan puncak kita punya apa di dunia ini gitu. Tapi kesuksesan yang diukur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran yang hakiki Pak ya, sebenarnya itu adalah wa innamatu wafauna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat itu para jamaah sekalian, famang zuhziya anin nar, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kemenangan yang besar kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu ya Pak ya, kalau kita masuk dalam surga itu tidak bisa bayangkan itu Pak, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Innalil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawaiba atraba, dan seterusnya ayat itu Pak ya. Kita nih Pak, bagi orang-orang yang bertakwa nantinya akan disiapkan kebun-kebun Pak di surga itu. Yang jadi pertanyaan sekarang gitu, bagaimana cara instan ini, cara kita ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi coba baca hadis Pak itu. Saya menemukan satu hadis. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian ibunda kita juga Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan ini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya Pak oleh salah seorang sahabat. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsiru ma yudkhilun nasal jannah. Ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kita ini, umatmu ini, umat Muhammad ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Berarti secara otomatis pertanyaan ini kalaupun nanti dijawab oleh Nabi itu, berarti ini cara yang paling banyak menyebabkan umatku ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi diam Mbak, Nabi tidak langsung menjawab gitu. Nabi bingung, kenapa kok orang ini bertanya seperti itu. Kemudian dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban yang gampang-gampang susah Pak. Ya mungkin susah bagi orang yang memang tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah bagi orang yang diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dua Pak. Taqwallahi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang baik. Taqwallahi Pak, mungkin kalau kita baca dalam Al-Quran gitu ya, taqwallah ini hablum minallah Pak, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa husnul khuluq, berakhlak yang baik, hablum minan nas, mungkin hubungan kita sama manusia ini Pak ya. Dua ini para jamaah sekalian. Nah baik, sekarang kita jabarkan tentang takwa. Taqwallahi, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu para jemaah sekalian, kalau kita bicara tentang takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menemukan banyak sekali tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang perintah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maupun dalam Al-Hadis, dan dengan pemaparan-pemaparan para alim ulama kita. Tapi ketika saya baca hadis ini, para saudara muslimin, saya coba merenungkan gitu ya, takwa apa sebetulnya yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca satu persatu para jemaah sekalian kitab-kitab hadis
maupun dalam kitab-kitab sirah, ternyata takwa Allah di sini, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala itu, Nabi selalu mengkaitkan takwa yang dimau Nabi itu ada 3 hal para jamaah sekalian. Dan ini selalu diulang oleh Nabi dalam setiap momentum kesempatan khutbah Jumatnya, khutbah Idul Fitri, Idul Adhanya, bermusyawarah, menyiapkan pasukan perang, dan berbagai macam kesempatan Nabi manakala Nabi berkomunikasi, berbicara dengan para sahabatnya pada saat itu. Yaitu ada 3 ayat dalam Al-Quranul Karim. Yang pertama adalah Al-Quran surat Ali Imran ayat 102. Ayat ini cukup masyhur Pak ya, sering kita dengar. Bahkan setiap sholat Jumat gitu Pak ya. Kemudian ayat yang kedua adalah surat An-Nisa. Surat selanjutnya Pak ya, setelah Ali Imran surat An-Nisa, ayat yang pertama Pak, ayat yang ke-1. Kemudian ayat yang ketiga adalah dalam surat Al-Ahzab di ayat 70 dan 71. Baik, sekarang kita mulai paparkan dengan surat Al-Imran ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Takwa yang pertama yang dimaksud atau yang ingin diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah, hai orang-orang beriman. Orang kalau sudah disebut beriman, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman gitu Pak ya. Berarti harusnya dia merasa gitu bahwa saat dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan hai orang-orang yang beriman gitu ya, dia berarti berada pada puncak keimanannya. Maknanya itu ya dia bukan Islam kaleng-kaleng lagi para jamaah sekalian gitu. Dia sejak dilahirkan sudah memeluk agama Islam, berperilaku Islam gitu ya. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala hai orang yang beriman gitu. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Lantas apa para jemaah sekalian yang diinginkan Nabi tentang ayat takwa yang pertama ini? Lanjutannya itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan semurni-murninya takwa, dan Nabi ingatkan dalam ayat ini tentunya garis bawahi di akhir ayat ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ternyata ini Pak yang diinginkan Nabi tentang takwa yang pertama ini. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Pertanyaannya para jemaah sekalian, kapan kita akan mati? Dan tidak pernah tahu para jemaah sekalian. Bahkan malaikat maut pun itu tidak pernah tahu kapan kita akan mati, kan itu Pak ya. Malaikat hanya menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru karena kita tidak pernah tahu para jemaah sekalian kita kapan akan mati, makanya disyaratkan dalam ayat ini illa wa antum muslimun. Kalau nanti kamu suatu saat menjumpai ajalmu, mati dalam keadaan Islam. Maknanya para jamaah sekalian, ketika tadi saya sampaikan bahwa kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman gitu, sudah menempatkan diri ini sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, puncak dalam keislaman kita, ya kita harus senantiasa mengkaitkan seluruh kehidupan kita ini dengan Islam. Tadi masuk masjid Pak, sudah belum baca doa kita masuk masjid? Bangun tidur tadi para jamaah sekalian, sudah belum kita membaca doa? Kita mau olahraga para jamaah sekalian, kaitkan seluruh aktivitas-aktivitas kita ini dengan Islam. Mau olahraga Pak, suka goes itu, mana ada Pak Imam itu suka goes. Kaitkan kita dengan Islam, pakaiannya yang Islam, sehingga para jamaah sekalian, suatu saat kalau kita menjumpai ajal kita,
Karena kita tidak pernah tahu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita tidak pernah tahu ajal kita para jemaah sekalian. Saya ini nanti selesai kajian ini Pak, pulang gitu. Tidak pernah tahu, mungkin ajal saya sudah menunggu saya di depan saya. Orang hanya bisa kenal Ardian saya pernah ceramah para jemaah sekalian itu. Tapi itu ajal itu. Nah, kalau kita tidak pernah tahu kapan ajal kita para jemaah sekalian, libatkan, terapkan Islam itu dalam aktivitas-aktivitas keseharian kita. Sehingga manakala kita dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Islam para jemaah sekalian. Pak, berapa banyak kita jumpai orang masuk kamar mandi, Pak. Sehat biasa, Pak. Tapi qadarullah ajalnya para jemaah sekalian. Terpleset di kamar mandi. Masuk kamar mandi tidak baca doa, Pak. Dia sedang buang hajat, terpleset jatuh, Pak. Kira-kira apa yang kita mati dalam keadaan Islam para jemaah sekalian? Tapi kalau kita masuk dalam kamar mandi membaca doa, insya Allah kalau kita mati pun dalam keadaan kita sedang berada di kamar mandi, Pak, insya Allah kita akan mendapatkan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita mati dalam keadaan Islam para jemaah sekalian. Para jemaah sekalian, kita harus ingat innamal a'malu bikhawatin. Allah itu senantiasa melihat amal-amal kita itu di akhirnya, Pak. Dan Allah itu mematikan seorang hamba sesuai dengan kebiasaannya. Orang kalau biasa ke kafe, Pak, tidak pernah ke masjid, dia matinya besok akan di kafe para jamaah sekalian. Matinya orang ini sering mabuk-mabukan gitu. Potensi sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, tapi tidak disambut dengan baik. Ya kita harus perhatikan para jamaah sekalian. Kita wa na'udzubillah itu mungkin akan mati dalam keadaan kita mabuk gitu. Makanya makna dalam ayat ini wala tamutunna illa wa antum muslimun, libatkan seluruh aktivitas kita mulai pagi bangun tidur, kita membaca doa, terus aktivitas sehari-hari, keluar rumah baca doa, mau makan baca doa. Apa yang tidak ada dalam Islam ini? Nabi ingin takwa kita yang pertama ini melibatkan, mengkaitkan seluruh aktivitas kita dalam keadaan Islam. Karena tadi Allah katakan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Saya sudah sampaikan, kita tidak pernah tahu ajal kita kapan, masyaallah muslimin. Kalau kita tahu mungkin enak, panjenengan tahu ajalnya kapan, Pak. Nanti selesai saya tutup kajian ini nggak pulang. Besok atau nanti mati misalkan. Wah, itikaf terus, Pak, di sini. Nggak mau pulang supaya husnul khotimah gitu. Ternyata dalam ayat ini Allah minta kita jangan mati dalam keadaan Islam karena luar biasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin kita mati benar-benar dalam keadaan Islam, jamaah sekalian. Itu yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang pertama para jamaah sekalian. Waktunya terbatas, jadi saya agak ringkas itu ya. Kemudian takwa yang kedua. Ini dalam surat An-Nisa ayat yang pertama. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kali ini Allah tidak bicara lagi orang beriman. Bahasa Allah dalam Al-Quran ini tidak ya ayyuhalladzina amanu, tidak hai orang-orang beriman, tapi bahasa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian itu dari jiwa yang satu, Adam alaihi wassalatu wassalam, dan pasangannya pun
juga dari jenis yang sama, Hawa alaihi wassalatu wassalam. Dan dengan hikmah Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah memperkembangbiakkan dari keduanya. Makanya Pak, kalau dalam hadis pencintaan Adam itu Allah kumpulkan Pak semua tanah Pak dari seluruh muka bumi ini dikumpulkan jadi satu. Dengan kekuasaan Allah akhirnya berkembang Pak. Termasuk tanahnya masih tali kelas ini Pak. Tanahnya Tanjung gitu Pak ya. Tanahnya ikan gurami, ikan mungsing diambil semua para jamaah sekalian. Setelah Allah ciptakan Adam ini, dengan kekuasaan Allah masyarul muslimin, Allah juga ciptakan pasangannya Hawa alaihi wassalatu wassalam dari jenis Adam sendiri. Dan wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan jagalah hubungan silaturahmi di antara kalian. Maknanya para jamaah sekalian, di ayat yang kedua ini Allah merintahkan kita dalam takwa itu, dan yang diinginkan Nabi oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah kita senantiasa menjaga hubungan silaturahmi. Para jamaah sekalian, kita harus ingat gitu. Dalam ayat ini Allah telah jelaskan secara gamblang sebetulnya bahwa kita ini semua ikhwah, bersaudara. Ya Pak ya. Amerika itu Pak, orang-orang Amerika itu, Cina, Pak ya. Terus negara-negara di Eropa sana, manusia-manusia yang ada di Eropa itu Pak, saudara kita Pak. Sesama manusia. Hanya saja kita beda keyakinan. Dan Allah mau Pak dalam ayat ini sebetulnya itu kita menjaga silaturahmi. Kita ini Pak semua bersaudara. Hanya kita dengan orang-orang di luar kita, orang-orang kafir itu beda keyakinan. Kita kan hanya bisa mencela Pak ya, kafir, munafik, togut itu misalkan, atau mungkin zindik, pemecah belah umat. Tapi mana dakwah kita para jamaah sekalian? Dakwah kita itu sebetulnya bukan ke panjenengan ini. Iya, mungkin panjenengan hadir di sini para jamaah sekalian sudah Islam, mendengarkan saya ngisi tausiah ini hanya untuk nambah iman sebetulnya. Jadi kan sudah orang-orang ahli semua dalam agama Islam ini, mengerti apa itu sholat, mengerti apa itu zakat, mengerti apa itu puasa, apa itu haji, bagaimana berinfak bersedekah yang benar. Tapi kalau kita mau lihat para jamaah sekalian, dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis, dakwah Nabi yang utama itu pada siapa para jamaah sekalian? Orang kafir. Kita ini sudah dikasih kemudahan Pak sekarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah mengeluarkan kita dari masa jahiliyah. Tapi dakwah sesungguhnya itu kepada orang-orang di luar kita. Kita hanya bisa mencela, menghujat. Tapi sudah belum kita mengenalkan agama kita itu, ini loh Islam yang rahmatan lil alamin. Makanya ayat yang berbunyi, wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus itu untuk seluruh alam, bukan lil muslimin, bukan lil mukminin, tapi lil alamin. Nabi diutus itu untuk seluruh alam, dakwanya ke seluruh alam. Kita bangga Pak bisa berceramah dengan datang ribuan orang, ratusan orang, puluhan orang gitu. Tapi kita nggak bangga bisa mendakwakan agama dalam kita mendakwakan pada orang-orang di luar kita. Sedangkan dakwah sesungguhnya itu dakwah kita kepada orang-orang di luar kita. Ini loh Islam. Ini loh agama yang sebetulnya yang hak tuh ini. Innad dina indallahil Islam tuh ini sebetulnya. Saya implementasikan itu para jamaah sekalian. Tangga saya itu juga banyak yang non muslim gitu. Makanya masih ada hubungan sebetulnya dengan ayat tadi, ayat Ali Imran ayat 102. Kita bawa Islam itu dalam keseharian kita. Kalau kita punya mungkin tetangga kita yang non muslim, orang-orang kafir di luar kita, dakwakan itu Islam. Minimal dengan perilaku kita, perilaku yang Islam. Islam itu
bukan hanya di masjid. Islam itu bukan hanya ketika muazin memanggil dengan panggilan azan kemudian kita akan menjadi Islam. Tapi Islam itu dalam 24 jam keseharian kita. Bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita bertetangga, dan semua diatur oleh Islam. Fal yukrim do'ifa, memuliakan tamu. Fal yukrim jaro, memuliakan tetangga. Itu Islam para jamaah sekalian. Dan Nabi memang membolehkan itu. Nah, kembali lagi para jamaah sekalian, dalam ayat ini Allah ingin kita menjaga silaturahmi. Bapak, Ibu, Allah inginkan kita bertakwa dalam ayat ini. Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa itu tidak musuhan dengan kakaknya. Orang yang bertakwa itu tidak musuhan dengan iparnya. Orang bertakwa itu tidak musuhan sesama jamaah masjid, Pak. Orang bertakwa itu tidak menghasut, tidak menghujat jamaah sesama masjid. Tapi kita harus sadar sama jamaah ini ikhwah, bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini bersaudara. Sampai Allah, sampai para ulama menegaskan itu. Saya sering sampaikan ini ya. Tanda kalau hidup kita tuh ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bima yusabbitul ukhuwah. Orang, Pak, kalau hidupnya tuh ingin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia senantiasa merapatkan tali silaturahmi di tengah-tengah mereka. Wa'tasimu bihablillah ijami'an. Orang yang bertakwa itu senantiasa merekatkan silaturahmi, tidak mau terputus. Orang yang bertakwa itu tidak pernah mau dia merasa punya musuh dalam hidupnya, tidak punya rivalitas dalam kehidupan ini. Sehingga kalau kita sekarang senang ada musuh, senang mencaci orang saudara muslim kita, menghujat, tanyakan, berarti ada yang salah dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga adalah di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Ini berat para jamaah sekalian. Ini termasuk fitnah yang paling besar. Fitnah yang sangat mudah sekali. Sampai dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadis ini sebetulnya. Kalau tadi Nabi ditanya tentang maidkhilun nasal jannah, dua hal yang masukkan orang itu masuk dalam surganya Allah. Ternyata setelah itu Nabi juga ditanya, Pak, dalam lanjutan hadis ini sebetulnya. Wasu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya itu juga tanya lagi. Anakthiru maidkhilun nasan naro. Hal apa juga yang menyebabkan manusia itu masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Ternyata para jamaah sekalian, dua hal juga yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-fahmu, ini Pak, lisan, wal farj, dan kemaluan. Nah, takwa yang ketiga ini, Pak, yang diinginkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan juga 71. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Dipanggil lagi kita para jemaah sekalian, hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkan kalimat yang benar. Benar itu lurus, tidak adu domba, tidak fitnah, tidak menggunjing, tidak mencaci maki, itu lurus. Ternyata yang diinginkan Nabi dalam ayat yang ketiga ini para jamaah sekalian, kita mampu menjaga lisan. Ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya, Pak. Saya pernah nyampaikan tentang racun-racun hati juga kan, tentang bahaya lisan dan lain sebagainya. Karena ada satu ayat sebetulnya dalam surat As-Saff di ayat yang pertama itu, lima taqulu ma la taf'alu. Kenapa kamu menyampaikan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ini ngeri, Pak. Banyak khotib, banyak dai, banyak ustadz itu juga tergelincir. Mungkin dia mendakwakan tapi ternyata tidak melaksanakan, itu banyak. Nah, makanya ini ngeri sekali.
Sampai sering saya bahasakan gitu. Sekelas sahabat Mu'adz bin Jabal saja radhiyallahu anhu yang punya gelar, diberikan gelar oleh Nabi sebagai faqihu ummati. Umatnya itu yang paling faqih di antara umatnya semua sahabat itu, orang ini paling faqih dalam agama Allah. Tentang ilmu halal haramnya, syariatnya Allah, dalam fuqahanya, dalam fikihnya, dalam beristihadnya. Ini orang paling ahli. Tapi ternyata dia takut, Pak. Dan apakah jawaban Rasulullah SAW? Hal yakubun nas finnar. Ya Mu'adz, kalau kamu tidak sadar, orang yang banyak masukkan seseorang masuk dalam nerakanya Allah itu, wal yakubun nas finnar, nerakanya Allah ya, ila al-sinatihim, disebabkan karena lisan ini. Bapak Ibu, kita sudah sering mendengar hadis ini muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih berarti Imam Bukhari, Imam Muslim juga meriwayatkan tentunya ya. Man kana yu'minu. Lagi-lagi kita diukur, Pak. Kalau tadi Allah mengukur takwa seseorang hamba itu, bagaimana seorang hamba itu mampu menjaga lisannya. Sekarang Nabi pun juga mengukur, Pak. Iman kita itu sejauh apa itu ternyata tergantung lisan ini. Man kana yu'minu. Bahasanya hadis ini, barang siapa yang beriman, yu'minu billah, terhadap Allah, wal yaumil akhir, tentunya, falyakul khairan. Kalau dikasih kesempatan ngomong, bicara, falyakul khairan, bicara yang baik. Jangan bicara itu menyakiti hati orang lain, menyinggung orang lain, mengadu domba orang lain. Dikasih kesempatan berbicara, manfaatkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa, falyakul khairan aw liyasmut, diam. Diam ini iman, ma'asyiral muslimin. Kalau antum mampu berbicara tapi antum merenung, kalau saya bicara ini mudaratnya lebih banyak, bahkan saya punya wewenang untuk bicara, tapi saya tahan karena saya menyelamatkan diri saya. Kalau saya ngomong keliru, jadi ghibah, fitnah, nyemplung saya dalam api neraka. Auliyasmut, saya diam saja, itu iman. Makanya saya pernah bahasakan, Pak, dalam hadis itu, perkara lisan ini ya tidak ada kesempatan sebetulnya. Itu maksudnya kesempatan kalau kita bicara itu tidak punya delik hukum gitu, Pak ya, tidak ada celah sebetulnya. Nanti itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban. Karena kita harus ingat, setiap kalami, perkataan Bani Adam, anak Adam ini, anak cucu manusia ini, kita ini, lalahu. Jangan kita mengira, Pak ya, setiap ucapan kita sejak kita kecil sudah mulai berucap gitu, akan dibiarkan begitu saja, lalahu. Tapi apa, Pak? Alaihi. Nantinya pasti akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam lanjutan hadis ini, para jamaah sekalian, hanya ada 3, Pak, yang tidak punya kesempatan nanti itu dipermasalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilal bil ma'ruf, menyuruh dalam kebaikan. Bapak Ibu, menyuruh dalam kebaikan tidak harus jadi mubalik, tidak harus jadi ustadz, tidak harus duduk di depan seperti saya seperti ini. Panjenengan kalau ada kesempatan menunjukkan orang suatu kebaikan, sampaikan, mengajak dalam kebaikan. Mandala khaira falahu mithli ajrihi. Siapa yang menunjukkan satu jalan kebaikan, maka orang itu akan dapatkan pahala orang itu tanpa harus mengurangi pahala yang dia kerjakan. Sampaikan. Urusan orang itu terima atau tidak bukan urusan kita. Muhammad itu nabi kita yang mulia, hanya diperintahkan untuk menyampaikan, berdakwah dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Nabi tidak dituntut dari hasil dakwamu itu kamu dapat apa, enggak, Pak. Nabi hanya menyampaikan. Yang kedua adalah wa nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran. Ada kemungkaran, Pak, sampaikan dengan lisan ini. Karena kalau kita tahu ada kemungkaran kemudian kita diam gitu, ya kita juga akan dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Fulan, kamu kok diam? Gitu. Sampaikan. Yang ketiga adalah wa dzikrullah,
berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak, dalam ayat ini Allah menginginkan kita bertakwa itu dilegitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai orang bertakwa, dicap, diberikan stempel gitu Pak ya. Oleh Allah itu kalau kita sebagai orang bertakwa itu menjaga lisan ini. Karena dengan lisan ini banyak sekali orang terjerumus dalam kemaksiatan ya. Ikut-ikutan. Coba kalau kita buka tafsirnya surat An-Nur itu Pak, tentang ibunda kita Aisyah yang difitnah, berzina. Apa keterangan Allah Subhanahu wa taala? Fitnah itu Pak muncul awalnya dari telinga Pak. Dengar itu. Bukan telinga juga yang menyebarkan. Apa Pak yang menyebarkan? Lisan. Dan kita harus ingat para jamaah sekalian, lisan ini termasuk hal yang harus kita jaga. As-sidqul hadits. Orang yang tidak akan pernah merugi ada 4 Pak. Pertama adalah hifdzu amanah, menjaga amanah. Yang kedua adalah as-sidqul hadits, penjaga perkataan ini untuk selalu berkata yang benar, yang lurus. Dan diantaranya adalah kita ini kalau kita punya kesempatan bicara, tahan. Kalau itu tidak bermanfaat. Bapak, itu 3 hal, 3 ayat yang tentang takwa. Karena tadi kita ditunjukkan Nabi, kalau bahasa sekarang pakai GPS itu. Ini adalah jalan menuju surga ini, kamu jaga takwa ini. Pertama kan takwa Allah Pak ya, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa takwa ini kan Nabi? 3 hal tadi Pak. Pertama adalah kita senantiasa mengkaitkan Islam ini dalam kehidupan keseharian kita, dalam kehidupan sehari-hari kita gitu, dalam hal apapun. Jangan malu Pak. Kita sendiri punya salam, teguran salam, dan itu doa dalam Islam gitu. Kita tidak mau pakai. Saya pernah menyampaikan Pak di kajian Selasa di sini. Hak sesama muslim, hakul muslim ala muslim itu Pak ya, ada 6, ada situn, ada 6. Yang paling pertama itu adalah idza kitamu fassalam alaihi. Hak sesama muslim yang pertama itu kalau dia salam maka kita wajib menjawabnya. Hukum salam itu sunnah Pak, tapi menjawabnya wajib. Sehingga kalau orang ditegur salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ungkapan doa semoga keselamatan sejahteraan meliputi kamu, tidak mau dijawab Pak, tidak mau kembali mendoakan, berarti ada yang bermasalah dengan orang ini. Dan kita harus bangga masyarakat muslimin, kita sudah diberikan salam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pakai salam orang lain. Pidato Om Swastiastu, Namo Buddhaya, bangga Pak dengan Islam itu. Berjenggot Pak, bangga. Itu Islam. Kaitkan Islam dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita. Jangan malu-malu. Pakai sarung. Akhwat ibu-ibu mungkin jilbabnya panjang. Orang di luar sana yang pakaiannya pendek aja tidak punya malu Pak. Terbuka itu tidak malu. Pakai celana di atas lutut. Terbuka, tidak punya malu. Lu kita ini tertutup harusnya bangga, jangan malah malu. Itu muslimah sejati Ibu. Yang kita Pak, yang laki jangan malu juga pakai sarung, pakai gamis, berjenggot. Jangan malu, bangga, itu Islam. Kaitkan seluruh aktivitas kita dalam Islam. Doa dengan keadaan mungkin kita dengan berbagai macam audiens misalkan. Tunjukkan doa Islam itu. Bangga dengan Islam itu, jangan takut. Saya nanti pakai doa Islam, saya nggak dipakai lagi. Bermasalah berarti orang ini. Jangan takut Pak. Saya pernah suatu ketika itu Pak, doa diminta oleh orang Nasrani Pak, orang-orang kafir. Saya nggak tahu, tiba-tiba saya pulang diminta untuk jadi doa. Saya bilang, loh acara apa ini, syukuran. Ya sudah, saya doa pakai bahasa Arab, dia tidak paham kan Pak, diaminkan gitu. Boleh kita mendoakan orang-orang kafir, boleh Pak. Doakan dapat hidayah, doakan dapat kebaikan. Siapa tahu dari doa kita Pak, dapatkan hidayah tadi itu menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama Pak. Kaitkan Islam. Kita dituntut bertakwa. Takwa ini kan Nabi itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita sering dengar Pak ayat itu, tapi tidak pernah mau menjalankan Islam. Bangga Pak. Saya kalau ke mall kadang itu pakai sarung itu. Awal-awal istri saya loh pakai sarung. Bangga saya bilang. Pakai kopiah saya hitam ini bangga. Kenapa harus malu? Tunjukkan jati diri Islam itu. Banggalah dengan syariat Islam itu. Kemudian yang kedua Pak, takwa yang kedua Nabi apa tadi?
jaga silaturahmi. Seorang muslim Pak, orang bertakwa tidak punya musuh. Berbuat baik pada siapapun, terutama Pak keluarga yang senasab. Nah, ini harus dijaga sekali. Kalau keluarga satu nasab ini namanya ya silaturahim, karena rahim Pak ya, serahim. Tapi kalau dengan sesama kita gini, kita ini sebenarnya saudara semua Pak, dengan satu bapak Adam gitu ya. Silaturahmi namanya. Jaga ini. Kita ingin diberkahi Allah Subhanahu wa taala bima yusabitul ukhuwah, jaga ukhuwah di tengah-tengah kita. Yang ketiga adalah menjaga lisan. Ini sering saya gaungkan Pak, karena ini memang saya melihat sendiri dengan mata kepala saya, banyak sekali orang tidak bisa jaga lisan, ujung-ujungnya terkena apa ya, kalau dalam istilah kita karma gitu, tapi tidak ada dalam Islam. Dalam Islam itu ada hadis al-jaza min jinsil amal, sebagaimana engkau berperilaku engkau akan dibalas sebetulnya gitu. Tapi bukan istilahnya karma gitu. Kita akan seperti itu para jamaah sekalian. Kita menghujat orang, percaya. Kita harus ingat orang itu punya Tuhan yang sama dengan kita. Suatu saat pun kita akan dihina, akan dicaci maki. Mungkin tidak lewat lisan orang itu, lisan orang lain nanti. Itu pasti akan berlaku. Itu yang pertama, taqwallah. Yang terakhir Pak, wa husnul khuluq, berakhlak yang baik. Tadi takwa hablum minallah Pak ya. Sekarang husnul hablum minan nas, berakhlak yang baik Pak. Lagi-lagi Nabi mengukur Pak. Nabi inginkan takwa itu mengukur itu dengan keimanan. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minin, sempurnanya iman. Bayangkan Pak, sempurnanya iman. Bahkan ada ulama saklek mengatakan tidak punya iman. Imanan ahsanuhum khuluqah, sempurnanya iman itu Pak Ibu, sejauh mana seorang muslim itu berakhlak yang baik. Itu yang pertama Pak, akhlak yang baik. Jadi kalau kita ini ingin disebut orang yang berakhlak baik atau orang yang beriman, ternyata itu juga kita harus punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini juga libatkan dalam keseharian kita, dalam muamalah, ngomong sama orang itu punya tata krama Pak. Ya, kalau kita orang Jawa punya tata krama. Lihat siapa audiens kita, siapa yang kita ajak bicara. Jangan asal berucap, berperilaku yang baik. Itu akhlak Pak. Kita harus ingat Nabi kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innamal bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita itu yang tidak kenal agama jadi kenal agama Pak. Tidak kenal Islam jadi kenal Islam. Itu akhlak Nabi. Kalau pada pribadi Nabi Pak, beliau legowo ikhlas. Saya difitnah, dihina, tidak apa-apa, saya ikhlas. Tapi kalau sudah nyangkut masalah agama, umirtu an uqatilunan nas, bahasa Nabi ini Pak. Saya diperintahkan mendakwai, bahkan sampai memerangi kalian. Coba, ini masalah kita Pak. Kalau agama saya yang kamu hina, saya bukan hanya sekedar diperintahkan untuk mendakwai, tapi juga suruh merangi kalian. Coba bayangkan. Itu perilaku dia, Pak. Tapi akhlak Nabi, Pak, luar biasa. Sholat Pak, jadi imam beliau, maunya baca panjang. Ada riwayat ini, hadis ini Pak. Tapi ketika beliau sholat, mendengar ada suara anak kecil menangis Pak, beliau pendekkan ternyata Pak ayatnya. Itu akhlak Nabi. Nabi dengan orang yang lebih tua menghormati, yang lebih muda pun juga dihormati. Itu akhlak. Saking luar biasanya akhlak Nabi para jamaah sekalian. Nabi kalau bermuamalah dengan orang-orang kafir, orang-orang di luar kita gitu, Nabi juga mengedepankan asas kemanusiaan. Nabi hutang 5 dirham ya dibayar 5 dirham Pak. Nabi tidak pernah pilih-pilih, walaupun Nabi punya kuasa misalkan pada saat itu Pak ya. Nabi pemegang kekuasaan pada saat itu. Tapi Nabi legowo, adil. Jadi Nabi itu bukan sekedar bicara, tapi mengimplementasikan pada jamaah sekalian. Kemudian yang kedua Pak, Nabi juga mengukur akhlak seseorang itu dalam lanjutan hadis ini, wa khiyarukum linisaihim. Dan selain pertama akhlak yang paling baik itu sebagai tanda sempurnanya iman, yang kedua adalah yang paling baik terhadap istrinya. Ibu, Islam itu memuliakan wanita. Islam itu menghormati wanita. Jadi kalau suami panjenengan itu suka mukul, suka mencaci maki, berarti ada masalah dengan orang itu. Ayat tadi apa Pak? Hawa itu diciptakan dari jiwa yang satu Adam. Tanda kemuliaan seorang wanita. Wanita itu dijaga Pak, dimuliakan. Tapi wanita yang soleha,
Kita harus bisa menempatkan diri, Ibu. Kalau kita ingin mendapatkan suami yang baik, suami yang berakhlak baik, cerminkan pada diri kita. Jadilah wanita juga yang berakhlak baik. Itu dua hal, Pak, tentang akhlak karena waktu yang terbatas. Jadi itu dua hal tentang akhlak. Kita diperintahkan tentunya untuk berakhlak baik karena sebagai tolak ukur juga keimanan kita. Bahkan ulama masyarakat mengatakan kita tidak punya iman. Jadi kalau akhlak kita buruk, Pak, berarti ada yang salah dengan tabiat kita ini sebagai seorang muslim. Yang kedua, kita dituntut untuk senantiasa berbuat baik terhadap istri-istri kita. Ternyata dua hal itu, Pak, yang diinginkan Nabi kita Muhammad SAW tentang takwa dan juga berakhlak yang baik. Insya Allah para jamaah sekalian, itu dua hal, taqwallahi wa husnul khuluq, yang nantinya akan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah para jamaah sekalian, kita semua jamaah masjid Al-Ikhlas ini nanti akan reuni berkumpul di surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah, Pak, kita semua nantinya akan di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kasih kesempatan, Mbak. Yang mau bertanya silakan, yang mau berdiskusi juga silakan, Mbak. Monggo. Mungkin saya kasih waktu 5 menit, Pak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari ibu-ibu, mungkin silakan. Minum dulu. Baik, cukup Bu ya, Bapak. Insya Allah semuanya difahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ini tanda kalau antum semua, Pak, Ibu, mayuridillahu bihi khairan. Jenengan nggak ada yang tanya, itu berarti Allah sudah pahamkan panjenengan menghendaki suatu kebaikan pada jenengan. Kenapa? Kalau Allah menghendaki suatu kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fiddin. Allah akan tetapkan hati seorang itu semangat, mudah dalam memahami ilmu agama Allah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita di atas iman dan Islam, dan kelak biidznillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala naji wa taba'a sunnati ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma inni nas'aluka bihusnul khatimah wa na'udzubika bisu'il khatimah. Allahumma inni a'udzubika wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Allahumma taqabbal inna du'a wa syiyamana wa ruku'ana wa sujudana. Rabbana innaka antas sami'un du'a. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa 'adil syirka wal musyrikin wa dhammir a'daka a'da'in innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.